Jadi tidak ada yang merasa pahlawan di situ, enggak. Ini bukan masalah cari nama, pahlawan, bukan. Ini untuk kemajuan Karawang. Apabila ada sesuatu yang tidak pas di mata masyarakat, ya, jangan salahkan mereka. Karena belum tentu mereka yang salah. Kalau saya selaku pimpinan daerah, mungkin saya ada salahnya juga. Sekian persen kesalahan itu atau kejadian itu ada kesalahan saya. Dan itu harus kita akui. Gitu. Nah, tapi bagaimanapun negara itu harus hadir. Ya, karena kita Muspida itu punya tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan. Tadi untuk pemirsa tahu ya, di backstage kita udah bicara sedikit mengenai lagu-lagu gubahannya Pak Dandim ya. Iya. Dari yang saya dengar ya, yang saya lihat dan yang saya dengar, lagu-lagu ini benar-benar ya menggetarkan hati. Ini penilaian saya ya. Ini Pak Dandim nih kayaknya bukan cuma sekedar lagi nyiptain lagu nih gitu. Waduh. Kok saya berasa Pak Dandim nih kayak lagi melukis Karawang ya. Bimbinglah yang muda seperti engkau membimbing saudaramu, maka arahkanlah. Sayangi prajurit dan warga seperti engkau menyayangi istri dan anakmu, maka sejahterakanlah. Hormati pimpinan dan kawan seperti engkau menghormati bapakmu, maka dukunglah. Cintai bangsa ini seperti engkau mencintai ibumu, karena itu adalah ibu pertiwimu. Maka perjuangkanlah, bangkitlah, bersatulah Indonesia. Kembali lagi bareng saya Ega Nugraha Susanto, tentu saja di kanal YouTube Alexa Podcast. Di samping saya sudah ada orang hebat, beliau pemberani, kesatria, orang nomor 1 tentara di Karawang, Dandim 0604 Karawang, Letnan Kolonel Kavaleri Makdum Habib Rahman. Assalamualaikum Komandan. Waalaikumsalam Kang Ega. Kang Ferry, sehat? Aduh, terima kasih nih Komandan sudah menyempatkan waktu hadir di kantor Alexa Podcast. Tadi kayaknya habis sibuk ya Komandan? Ya biasalah, tiap hari kita bekerja untuk Karawang. Sebelumnya saya ucapkan juga selamat Komandan telah suksesnya acara Karya Bakti di Cilemaya Kulon kemarin ya. Oh iya, betul. Itu mungkin bagian dari program TNI Komandan. Betul, jadi Karya Bakti ini adalah salah satu wujud kerjasama Pemda dengan TNI dalam rangka membantu wilayah-wilayah yang diindikasikan kemiskinan ekstrim. Ya, di situ kegiatan kita Karya Bakti itu membangun jalan, fasilitas umum, rutilahu, dan lain sebagainya. Baik itu sasaran fisik ataupun non-fisik. Outputnya adalah supaya program-program Pemda bisa berjalan, tentunya meningkatkan perekonomian dan lain sebagainya, ke TNI sendiri, agar TNI semakin dicintai oleh rakyat. Ya, karena dengan program seperti itu, alhamdulillah, tingkat kepercayaan rakyat kepada TNI sampai di 93,3%. Luar biasa. Berarti itu di luar TMMD yang mana nih? Kalau alhamdulillah nanti di Kabupaten Karawang khususnya kita melaksanakan kemarin TMMD Imbangan, kemudian ada lagi program BSMSS Satata Sarisa, kemudian yang terakhir Karya Bakti. Jadi sudah tahun ini kita 3 kali membantu Pemda ya, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Karawang. tapi sebelum jauh ke sana nih bincang-bincang sama Pak Dandim, ini momen luar biasa ini. Kebetulan hari ini saya ditemenin sama Ceo Alexa nih, Pak Ya. Ferry Alexi.
Halo, saya hari ini sebagai patung. Temenin saya tuh, ini khusus Ya, nih. saya nemenin aja. Ya. Ini Pak Dandim, mungkin sebagian dari masyarakat juga belum mengenal jauh Pak Dandim. Walaupun sebenarnya sudah hampir setahun lebih ya di sini tugas ya. Mungkin Ya. bisa memperkenalkan diri karir awal dulu jadi TNI Aduh. itu seperti apa sih gitu. Biar jadi inspirasi juga buat anak muda. Ya, nama saya Mahdum Habibur Rahman. Saya orang Tasikmalaya, lahir besar di sana. Kemudian cita-citanya dulu sebenarnya nggak jadi tentara, Oh bukan justru ya? bukan. Tapi karena sudah takdirnya, Iya. ya, dulu yang menjadi inspirasi saya itu saya lihat sepatu Babinsa waktu saya iya. SD Ingat saya itu. cerita itu ingat. Nah, seperti yang saya ceritakan ya. Itulah yang menginspirasi saya sehingga wah, tentara itu gagah ya Babinsa itu gitu. Alhamdulillah setelah saya masuk ternyata saya bisa melebihi dari Babinsa. Saya bisa masuk ke Akabri ya waktu itu. Saya lulus 2002. Kemudian sempat berdinas di Aceh waktu darurat militer dulu. Kemudian setelah itu ke Kodam Jaya, saya lama di Kosrat, jadi pengasuh Taruna. Ya udah kemana-mana dari Sabang sampai Merauke saya sudah. Nah, singkat cerita, sebelum saya jadi Dandim, saya jadi Danjon di Tangsel, di Tangerang Selatan. Kemudian begitu saya masuk ke Kerawang sebagai Dandim itu tanggal 7 Desember 2021. Kemarin 7 Desember 2022 pas setahun saya menjadi Dandim Karawang dan menyelesaikan masalah yang di kemarin Pasarenggas Dengklok. Jadi ya sangat luar biasa. Ya. Gini kemarin sebelum kita bahas-bahas soal Dengklok yang kemarin viral itu, kita bahas yang lama dulu deh. Pengalaman komandan sebelum waktu tugas di Aceh itu ya, tadi bahas-bahas soal Aceh. Waktu itu dan Ramil ya. Dan Ramil penugasan. Berarti Ya. waktu konflik itu ya. Ya waktu darurat militer. Mungkin salah satu pengalaman terberat juga komandan waktu itu atau seperti apa waktu itu? Karena kan perangnya melawan saudara sendiri nih waktu itu. Ya, jadi mungkin tidak semua tentara ya bisa berdinas pada saat darurat militer. Iya. Saya bersyukur waktu itu ada diberikan kesempatan untuk mengambil bagian di sana sebagai Danramil di wilayah Aceh pada saat daerah operasi militer di sana, dan sebagai perwira yang baru masuk ya, kita berkecimpung dengan dunia teritorial di daerah konflik. Ya. Nah itulah yang menyebabkan khususnya kepada pengalaman memimpin saya itu terasah karena langsung di medan operasi. Gitu. Nah, pengalaman yang saya dapatkan dari situ ya, yang paling utama adalah bahwa namanya konflik apapun itu kalau bisa dihindari, tidak mengenakan, baik untuk semua, untuk masyarakat, ya, untuk pihak yang bertikai, mau TNI Polri dengan para separatis itu tidak mengenakan. Gitu. Jadi saya hanya mendorong, ayo kita ciptakan segala sesuatu itu kondusif. Apa iya harus selesai itu dengan cara-cara kekerasan, dengan cara militer, kan tidak mesti. Gitu. Tapi kalau memang harus diselesaikan secara militer dengan keputusan politik ya, memang mau bagaimana lagi harus kita tempuh secara itu. Tapi kalau bisa janganlah, karena saya udah pernah merasakan dan tidak enak. Apapun jenis konfliknya. Tapi akhirnya waktu itu Mas sempat ada cerita dan Ramil ini sempat sampai tembus waktu itu ya. Artinya komunikasi dengan GAM ya, bisa komunikasi dengan mereka akhirnya waktu itu. Ya waktu itu saya menggunakan pendekatan secara soft power dengan teritorial. Saya masuk melalui agama dan budaya di situ. Budaya juga ya. Ya mau nggak mau saya jadi bisa bahasa Aceh. Oh iya. Nah, dengan bahasa itu alhamdulillah kita bisa komunikasi dan mendengar langsung sebenarnya apa sih gitu kejadian di sana. Ya yang membuat saya terharu ya karena ternyata tidak semua di daerah konflik itu setuju dengan konflik. Gitu. Nah, jadi waktu itu saya masuk lewat budaya, dari situ saya bisa mendengar mereka, keinginan mereka, dan pesan-pesan kita pun bisa didengar oleh mereka. Akhirnya dengan pendekatan soft power, banyak anggota separatis ya GAM waktu itu yang dengan sukarela menyerahkan diri. Alhamdulillah ya, waktu itu saya dapat surat penghargaan
bahwa telah berhasil menurunkan kuantitas dari pasukan GAM itu dengan cara soft power. Jadi banyak yang menyerahkan diri dengan senjatanya. Seperti itu pengalaman. Nah itu pengalaman di wilayah konflik ya Komandan. Akhirnya sekarang nih tugas di Karawang. Bagaimana sih kondisi Karawang menurut Pak Dandim hari ini? Setelah setahun lebih tugas di Karawang, apa juga sama nih? Rawan konflik juga? Enggak ya? Beda. Karawang ini pangkal perjuangan. Karawang ini lumbung pertanian. Ya. Jadi tidak apple to apple dengan kejadian waktu saya menjadi danramil di daerah Aceh. Jauh ya? Jauh. Di sini hidup sudah damai, ya kan. UMR kita paling tinggi, gitu. Hanya kalau ada masalah sosial di lapangan itu namanya daerah ya pasti begitu. Apalagi di sini ada tempat industri ya. Tapi eskalasinya tidak seperti di daerah konflik yang tadi saya sampaikan di Aceh. Nah, Karawang, saya sangat bangga menjadi dandim di sini ya karena yang pertama wilayah secara strategis ya. Wilayah Karawang ini diapit oleh dua ibu kota, ibu kota negara ataupun provinsi. Ya, sehingga inilah nilai positif dari Karawang. Gitu. Nah, kemudian sejarahnya tinggi. Ya. Kita tahu abad keempat, ya, ada candi jiwa di sini. Tengah Stengklok. Tengah Stengklok itu abad ke 21, abad ke-20, ya, mulai dari ada tokoh nasional Bung Karno waktu itu diamankan ya oleh pemuda Rengas Dengklok sampai dengan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1545. Terus sejarah mundur ke belakangnya juga ini sebagai pusat logistik dalam rangka menyerang Mataram ke Batavia gitu. Jadi nilai sejarahnya sangat tinggi. Ya. Kemudian di sini juga lumbung pertanian sampai dengan sekarang kita pemasok beras terbesar kedua. Ya, sangat luar biasa Karawang. Indonesia ya? Di Jawa Barat bahkan di Indonesia. Nah kemudian hal-hal yang mungkin menjadi negatif ya ataupun yang menjadi kurang di sini penilaian orang ya itu yang pertama banyaknya ketimpangan antara terutama di wilayah-wilayah pesisir yang tidak ada pabrik ya. Dengan wilayah yang di tengah, ya, yang memang di situ banyak industri, sehingga ada masalah-masalah sosial di sana, ya, baik itu yang diakibatkan pengangguran, ya, artinya minim lapangan pekerjaan ataupun kesenjangan lain, ya, misalkan masalah perebutan lahan dan lain sebagainya itu udah biasa normal lah, ya, terjadi di wilayah. Namun sejauh ini semuanya masih dalam kontrol dari pemerintah daerah khususnya Musbida. Nah, terkait masalah ketimpangan tadi Pak Dandim, berarti peran TNI juga diperlukan ya? Dan apa yang dilakukan oleh Kodim 0604 ini? Oh, ya jelas sekali Pak. Jadi tugas utama Kodim itu sebagai satuan teritorial adalah melaksanakan pembinaan teritorial. Jadi tugas TNI itu secara umum tugas operasi militer perang dan tugas operasi militer selain perang. Nah, operasi militer selain perang kita melaksanakan perbantuan kepada pemerintah daerah ataupun kepolisian. Ya, tugas-tugas itu contohnya tadi karya bakti, TMMD, BSMSS. Nah, itu kita membantu Pemda. Kemudian pada saat terjadi demonstrasi, pengamanan, ya. Nah, kita pun diminta sama Polri untuk membantu. Bedanya kalau di satuan tempur itu kan kill or to be killed, mungkin orang tahunya. Tapi kalau di satuan teritorial ini to win heart and mind of the people. Jadi memenangkan hati pikirannya rakyat. Supaya apa? Supaya rakyat bisa kita kerahkan untuk membantu proses pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Seperti itu. Nah, bahas-bahas soal pembangunan nih Pak Dandim, ini mulai ke isu-isu yang lagi panas. Beberapa hari lalu ini, jadi beliau ini viral nih Pak Dandim. Nggak tahu Pak Dandim tahu nggak nih? Nggak tahu saya. Justru viral, jadi di mana, kalau saya lihat jadi berita Pak Dandim, di berita media online, jadi foto Pak Dandim ini dengan gagahnya waktu itu
Ya, Pak Ferry ya, Betul, betul juga ya. Iya. Masa sih? Sampai banyak yang bilang itu dandim TikTok gitu kan. Apa tuh TikTok? TikTok tuh ilmu kebal, Pak. Sendirian. Lebay itu mah. Ya, tapi gini Pak Danim, karena waktu itu yang beredar di media sosial ya Instagram, Facebook, jadi hujan batu ya. Hujan batu. Hujan batu bahkan sampai orang nomor 1 di Karawang itu bupati sampai lari juga. Betul. Itu situasinya seperti apa sih waktu itu sebenarnya ceritanya? Kebetulan masalah Pasar Rengas Dengklok saya ngikutin dari awal, ya, dari pertemuan 1, 2, 3 gitu. Dan selama ini kita mengikuti apa yang menjadi prosedural, termasuk kesepakatan dengan pedagang di sana. Ya. Sehingga sebelum kita ke sana pada saat tanggal 7 Desember itu, Muspida sudah kumpul. Dan dilihat dari aspek apapun, itu sudah pas untuk melaksanakan relokasi. Nah, niat kita waktu itu ke sana menemui pedagang langsung karena sebelumnya tidak ada Muspida lengkap ke sana. Ya, hanya perwakilan Pak Sekda, kemudian siapa? Ya, dari Kapolres, dari saya sempat ke sana. Ya. Nah, pada saat itu kita mau mendengarkan negosiasi, tapi begitu nyampe sudah dilempari duluan. Saya juga bingung loh, sebenarnya ini niat baik kok dibalas dengan seperti itu. Di situ saya melihat bahwa nggak boleh. Ini negara hadir untuk membantu menyelesaikan. Kok malah dilempari gitu. Nah, saya mencoba untuk menenangkan. Jangan sampai miss ya. Niat baik kita ternyata mungkin terprovokatori atau bagaimana, ada sosialisasi yang tidak sampai, jadi seperti itu. Jadi ya sampai terjadilah hal seperti itu tadi. Alhamdulillah tapi bisa diselesaikan ya. Tidak ada kejadian yang fatal. Kalau viral itu saya juga nggak tahu ya. Tapi rame juga itu. Pak Dadim nanti ke bawah batu katanya. Enggak, pernah juga. Tapi buat saya itu bukan musuh kita. Ya. Saya sering sampaikan juga bahwa apabila ada sesuatu yang tidak pas di mata masyarakat, ya, jangan salahkan mereka. Karena belum tentu mereka yang salah. Kalau saya selaku pimpinan daerah, mungkin saya ada salahnya juga. Sekian persen kesalahan itu atau kejadian itu adalah kesalahan saya. Dan itu harus kita akui. Gitu. Nah, tapi bagaimanapun negara itu harus hadir. Ya, karena kita, Muspida itu punya tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan. Ya. Jadi bukan atas nama kebaikan, kebenaran, merasa paling baik, merasa paling benar, oh nggak bisa. Kita ini ada tugas, ya termasuk fungsi, wewenang, dan tanggung jawab. Apa yang kemarin kejadian di sana itu adalah salah satu wewenang dan tanggung jawab saya sebagai anggota Muspida. Ya. Ada bupati, ada Bukajari, ada Pak Kapolres. Jadi itu yang diberikan wewenang oleh negara untuk menjalankan pemerintahan yang ada di Karawang. Tapi gini Pak Danim, jadi info yang saya dengar juga, pertama ya, Pak Danim ini juga kena lemparan waktu itu. Kalau nggak, tapi saya nggak tahu nih nanti jawaban Pak Danim ya benar atau enggaknya, makanya kita klarifikasi hari ini. Nah, informasi yang beredar. Tapi berdasarkan data forensik katanya, ya, itu baju, celana, handphone, gitu. Kena lemparan. Kena lemparan. Celana pada bolong. Kalau saya sih tidak merasa, mempermasalahkan kena lempar atau tidak, ya. Karena intinya di sana itu adalah bahwa negara itu harus hadir, bahwa kita ke sana niatnya baik. Ya. Gitu. Dibilang kena lempar, artinya saya nggak ada apa-apa, biasa aja gitu kan, B aja lah kalau kata anak milenial. Jadi buat saya bukan masalah kena lempar atau enggak, bukan. Tapi alhamdulillah permasalahan Rengas Dengklok yang selama ini mungkin sudah berpuluh-puluh tahun ya, 20 tahun. Mungkin dengan sekarang bisa selesai. Dan itu berkat doa, berkat kerjasama dari semua pihak. Jadi tidak ada yang merasa pahlawan di situ, enggak. Ini bukan masalah cari nama, pahlawan, bukan. Ini untuk kemajuan Karawang. Seperti itu. Ya. Terus yang keduanya selain tadi foto yang viral itu, Bang Ferry, ada juga informasinya ini Pak Danim sempat marah di sana ke provokatornya itu. Itu informasinya seperti apa, Pak? Diceritain aja. Saya nggak tahu marah apa enggak saya juga. Kalau waktu itu saya sampaikan begini, urusan pasar itu kita sudah mengikuti prosedurnya, termasuk komitmen-komitmen apa, gitu. Dan itu sudah sah secara hukum dan lain sebagainya. Silakan ke Pemda.
Tapi urusan yang lain, yang menghalang-halangi, memprovokatori, yang mengatasnamakan, ya, apalagi membuat tidak kondusif, itu urusan kami, aparat keamanan, TNI dan Polri di situ. Kami hanya sampaikan seperti itu. Jadi, ya saya lakukan itu demi apa? Demi tegaknya marwah pemerintah daerah yang ada di sini. Tapi Seperti waktu itu ada anggota dari Kodim yang lumayan kelempar atau apa? Ya, kalau dibilang ada ya mungkin ada ya, tapi kan ya biasa lah. Sekali lagi jangan dibahas itunya. Iya. Yang penting esensinya bahwa Sudah beres ya. alhamdulillah dengan penuh kesadaran, akhirnya mereka malah akan islah dengan kita. Mereka waktu saya tanya itu malu sebenarnya karena sudah membuat ya mencoreng nama baik Rengas Dengklok. Tidak seberapa gitu. Itu karena miskomunikasi saja, missosialisasi terutama. Tapi Pak Dandim tahu nggak bahwa itu memang murni pedagang atau ada infonya katanya emang ada kelompok tertentu Ya, penyeberang gitu kan. Kan dari seberang kita tinggal nyebrang jembatan kabupaten sebelah. ormas, oknum ya, LSM. Saya tahu ya, tapi itulah bagian dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Setelah kita sampaikan, tadi yang saya sampaikan, tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab jabatan, akhirnya mereka paham dengan sendirinya. Gitu. Bahwa segala sesuatu itu bisa dikomunikasikan. Iya. Dan yakinlah apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah, itu yang terbaik untuk masyarakat secara umum. Kalau bicara Rengas Dengklok, apa hanya pedagang? Kalau bicara pedagang, apa yang menolak saja? Karena banyak juga pedagang yang mau direlokasi. Seperti itu. Cuma kan kita harus adil ya berada di situ. Sekali lagi saya sangat mendukung apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah daerah, oleh Ibu Bupati terutama, karena itu adalah pimpinan kita di daerah dan semua harus mendukung. Itu untuk kebaikan. Tidak ada relokasi itu untuk sesuatu yang negatif, tidak ada. Karena nanti ke depan Rengas Dengklok akan dibangun rumah sakit, kan untuk masyarakat Rengas Dengklok juga. Akan dibangun ruang terbuka hijau, bahkan saya dengar akan dikembalikan lagi atau dibangkitkan kembali makna sejarah yang ada di Rengas Dengklok. Akan dibuat patung Soekarno gitu, dan lain sebagainya. Tentunya itu akan diikuti oleh perputaran ekonomi yang makin kencang di Rengas Dengklok. Kan itu sebenarnya yang kita raih ya. Jadi frame besarnya ke arah sana. Nah ini Pak Dandim yang sering juga ditanyakan oleh masyarakat termasuk dari kalangan wartawan ya kayak saya. Pak Dandim yang sekarang ini kelihatannya lebih aktif juga di bidang seni, budaya, dan yang saya dengar juga Pak Dandim ini hobi membuat lagu ya kalau nggak saya. Nah itu gimana sih Pak Dandim? Puisi juga, Puisi. Ya kalau seni budaya mungkin bawaan orok ya. Bawaan orok, kebetulan almarhum bapak saya, beliau seorang guru SD, tapi dia juga waktu saya ingat waktu saya kecil itu dia suka ngahariring lagu Sunda. Ternyata itu lagunya ciptaan sendiri. Almarhum ayah ya. Almarhum ayah. Kemudian dulu kecil saya ingat diberikan harmonika. Kalau kecapi saya terlalu kecil, jari-jari saya masih kecil. Tapi kecil saya sudah main harmonika. Di situ saya tahu kunci. Nah, sampai dengan sekarang ternyata kebetulan saya hobinya nyanyi ya. Saya hobinya sih sebenarnya belajar bahasa. Tapi bahasa itu ternyata ada di lagu. Ya, lagu-lagu Batak, lagu-lagu Ambon, Aceh saya hafal. Setiap daerah begitu ini bagus saya akan belajar di situ bahasanya. Nah, akhirnya saya mencoba mencurahkan segala sesuatu itu dalam seni. Ya. Pencipta lagu favorit saya itu Ebit G.Ade. Karena Ebit itu saya lihat dia bisa membuat suasana hati itu diutarakan dalam kalimat dan dipadukan dengan lirik yang pas gitu. Itu kerennya Ebit. Ya, mungkin kalau yang lain silakan lah yang lain. Tapi buat saya kalau Indonesia Ebit, kalau luar negeri Michael Jackson. Saya sangat senang sekali. Makanya lagu-lagunya kan pasti fenomenal. Setelah saya tanya, oh ternyata mereka buat itu dalam hati, pakai hati. Bukan hanya sekedar ingin viral, ingin laku, bukan. Tapi dia buat pakai hati. Jadi dari situ saya coba ya, setiap permasalahan waktu itu saya buat lagu Mimika Tanah Damai waktu saya di Dandenkraf di Timika. Itu saya buat itu karena di sana sering perang suku. Ya.
Gimana caranya memutus perang suku itu? Kalau kita naik ke atas gitu kejar-kejaran sama OPM, kita mungkin terbatas. Iya. Tapi yang saya ingin selamatkan adalah generasi mudanya. Ayo kita bangun yuk Papua gitu. Dengan cara yang humanis. Kemudian di sana kan banyak mabuk-mabuk ya, termasuk tradisi. Ayo kita jangan ke arah sana loh, jangan perang suku loh. Karena Tuhan itu menciptakan umat itu untuk saling berdamai. Itulah muncul Mimika Tanah Damai. Gitu. Waktu kemarin kejadian Nanggala, ya, KRI Nanggala itu kan kebetulan teman saya satu letting, komandan kapalnya. Saya terharu melihat, aduh, beliau sama-sama kami waktu itu sesko di Jerman setelah kami gitu. Jadi saya paham betul, beliau orang baik. Saking saya ngelorohnya ngelihat itu ya, alutsista dan lain sebagainya, saya buat lagu. Khusus untuk beliau ya, dengan kejadian itu dengan krunya. Jadi nuansa kebatinan itulah saya tuangkan dalam lagu. Saking saya sayang sama Babinsa ya, karena sampai tingkat kepercayaan 93,3% itu, saya buat lagu Babinsaku Sayang gitu. Jadi tema-tema lagu saya itu temanya nasional ya, temanya adalah kebangkitan, persatuan gitu. Bahaya kalau percintaan. Ini ya. Tadi untuk pemirsa tahu ya, di backstage kita udah bicara sedikit mengenai lagu-lagu gubahannya Pak Dandim ya. Iya. Tapi yang saya lihat dari yang saya dengar ya, yang saya lihat dan yang saya dengar, lagu-lagu ini benar-benar ya menggetarkan hati. Ini penilaian saya ya, menggetarkan hati. Rasa kecintaan terhadap Karawang itu begitu tinggi, berasa merinding gitu. Nanti buat sebagai informasi, kami juga tadi sudah minta izin ya sama Pak Dandim, boleh nggak lagunya untuk kita tayangkan di YouTube Alexa gitu. Lagu yang mana nih? Lagu yang tentang Karawang Pak Dandim. Oh, yang Karawang Tandang Makalangan. Tuh. Okay. Terus yang lain-lainnya juga kan Pak Dandim katanya ada 20 lagu tuh. Jadi sebelum di mana-mana nanti di Alexa ya, nih rekaman ini sebagai saksi nih, udah dapat izin nih gitu. Nah, saya terharu dengan beberapa lagu yang udah saya dengarkan ya. Saya jadi ngebayang gitu. Ini Pak Dandim nih kayaknya bukan cuma sekedar lagi nyiptain lagu nih gitu. Waduh. Kok saya berasa Pak Dandim nih kayak lagi melukis Karawang. Ya kan ya? Berasa ya. Beliau menggunakan tinta-tinta terbaik gitu kan. Pengalaman beliau di daerah-daerah yang lain sepertinya dicurahkan lewat lagu ya, dan judulnya tentang Karawang. Kehormatan sebagai dasar. Itu yang harus dipegang ya. Jadi saya sebagai Dandim di sini sekali lagi saya punya tugas, wewenang dan tanggung jawab jabatan. Ya. Nah, terkait dengan tadi lagu dan lain sebagainya, itu cara ekspresi saya mengungkapkan sesuatu. Jangan dikira militer nggak boleh punya karya seni, boleh. Ya. Tentara juga manusia Pak, kayak rocker, punya rasa, punya hati gitu kan. Nah, tadi apakah ini untuk melukis Karawang? Saya di mana-mana diamanatkan sama orang tua tuh, kamu tuh harus bermanfaat. Ya, supaya bermanfaat itu apa? Harus direncanakan. Supaya direncanakan itu apa? Harus kita mind mappingkan. Mulai dari belanja masalah sampai dengan nanti apa solusinya. Gitu. Dan itu kebiasaan saya dimanapun saya bertugas itu. Saya selalu belanja masalah. Internal ke TNI, karena saya Dandim berarti ada eksternal ke rakyat seperti apa. Nah, berangkat dari situ, ya, saya pernah itu menyampaikan ke prajurit dan beberapa teman, saya ini bertugas di Karawang ibarat saya membawa kertas kosong, bawa frame kosong. Ya. Kemudian saya ingin melukis di situ. Lukisan saya itu ingin bermakna. Ya. Dengan apa? Ya, dengan karya, dengan pekerjaan, dengan semua. Saya sudah setahun di sini, mungkin sudah mulai kelihatan anggota saya melihat, apakah lukisannya itu tidak bermakna, semrawut gitu, abstrak, atau lukisannya itu Babinsa saya tersenyum, atau lukisannya itu Karawang Tandang Makalangan, sesuai semboyan di situ. Nah, itu yang saya kejar. Lewat apa? Lewat karya-karya, lewat pekerjaan yang memang berangkat dari belanja masalah saya pertama kali saya ke sini. Mungkin kalau di YouTube pernah lihat yang Bismillahirrahmanirrahim, ya, itu
itulah niat baik saya untuk Karawang pertama kali. Di situ ada 3 pertanyaan yang harus saya jawab sendiri. Apakah saya bisa menjadi pemimpin di sini? Karena pemimpin itu berat, Pak. Salah-salah dia menggunakan wewenang, termasuk untuk pertanggungjawabannya, itu jadi dosa, Pak. Saya diajarin begitu. Apakah saya bisa membantu ya lewat karya-karya saya di Karawang? Itu pertanyaan kedua. Yang ketiga, apakah karya itu bermanfaat? Bukan saya untuk dinilai atau bukan. Memang saya setiap berbuat itu selalu begitu. Jadi yang saya kejar itu kebermanfaatan. Karya Pak Dandim kan banyak banget ya. Salah satunya kan kita dapat bocoran nih. Pak Dandim tuh lagi nyiapin sebuah buku. Gitu. Bukunya kalau nggak salah denger judulnya itu ya tentang Karawang masih Kang Ega. Tapi judulnya itu Benang Kusut. Saya dimanapun saya coba itu tadi mengungkapkan sesuatu itu ya. Seniman itu lewat lagu, puisi. Saya juga penulis, Pak. Berarti lewat buku. Supaya apa? Supaya terkonsep. Konsep kita tuh ada dasarnya semua gitu. Ya. Itu tadi dari belanja masalah, saya harus ngapain? Harus saya urai. Sampai dengan solusi tadi yang saya sampaikan. Nah, itu harus saya bukukan. Dan begitu saya buat, sebenarnya ide itu bukan dari saya. Wah, Pak Dandim, ini bagus ini. Ini sampai disertasi itu ya seperti ini caranya. Ya sok silakan. Ya, akhirnya ada kawan yang mau membukukan itu. Gitu. Kebetulan ya kalau namanya masalah itu kan pasti diasumsikan sebagai benang yang kusut. Benang kusut itu mau dibiarkan kusut, mau diurai, atau mau dikusutkan sekalian kan gitu. Nah, kita harus selalu benang kusut itu kita urai. Nah, caranya seperti apa? Nah, saya memberikan solusi di situ, di tulisan itu, di konsep itu. Sudah berapa persen sekarang, Pak, bukunya ini? Dan rencana kapan ya sampai saya selesai jadi Dandim. Oh, berarti akan terus ditulis? Ya sekarang masih permasalahan apa saya temukan, solusinya apa, caranya apa. Gitu. Karena kan semua harus bicara by data ya. Bukan berarti Karawang ini tidak bagus. Kan saya sampaikan, saya bangga, saya sangat bagus. Cuma kalau ada perkara-perkara yang tidak selesai, ya kita selesaikan. Seperti tadi. Pak Dandim ya. Tadi kan Pak Dandim sempat bicara juga soal beli masalah ya. Belanja masalah. Nah, selain tadi yang telah disebut. Kalau yang beli itu ibu-ibu. Ketimpangan sosial, permasalahan lain apa sih yang sering terjadi di Karawang? Kemudian yang dilakukan oleh Pak Dandim seperti apa? Ya sebenarnya permasalahannya klasik ya. Klasik. Semua wilayah. Pengangguran. Ya, ketimpangan, pengangguran. Ormas LSM gitu kan, itu biasa lah gitu. Hanya kalau berlarut-larut, kemudian tidak ada solusi penyelesaian, mungkin ada salah di sistem, mungkin ada salah di personal, mungkin ada salah apa. Nah kita kan saran, bukan tugas saya juga, itu bukan tugas TNI di situ, tapi kita mendukung gitu. Di TNI pun sendiri mungkin ada yang salah. Ya. Contohnya kalau di TNI itu, ini banyak markas-markas TNI yang memang belum asetnya itu bukan tanahnya TNI, jadi masih pinjam pakai ke Pemda, gitu kan. Nah, jadi kita harus tertibkan itu, ya mencoba membujuk Pemda supaya misalkan itu diberikan, ya dihibahkan kepada TNI. Nah, jadi benar secara administrasi seperti itu. Ya, jadi banyak lah ya, tidak usah disampaikan di sini. Tapi yang jelas saya tipenya pingin menyelesaikan masalah. Tapi itu berarti sudah dituangkan di buku itu, Komandan? Ada, insya Allah ada. Berarti plus solusinya ya? Ya solusi dong. Kalau nggak ada solusi ya kita pengkritisi, bukan tugas saya. Keren. Saya juga sebenarnya tidak mau apa ya. Ini kan konsep saya. Saya kan itu tadi. Saya tidak terbiasa ya. Kalau ada masalah itu saya diamkan. Itu sifat saya, nggak tahu sifat jelek atau apa tuh. Ya. Minimal kita ngasih saran lah. Bukan berarti juga jangan anti kritik. Ya. Kita tahu ada yang kurang, ada yang keliru, itu udah biasa. Namanya juga manusia. Gitu. Nah, hanya kan yang bijak itu apa sih? Jangan cuma mengkritik, apa sih solusinya gitu. Kita tawarkan. Nah gini Bang Peri, jadi selain ada beberapa lagu khusus untuk Karawang, saya juga sempat riset. Pak Dandim ini sempat membuat lagu khusus untuk Babinsa ya? Babinsaku sayang kalau nggak salah. Nah, yang akan saya tanyakan gini, apa sih strategi Pak Dandim
selama tugas di Karawang untuk memimpin prajurit. Kemudian bagaimana cara memikirkan terutama kesejahteraan yang prajurit yang di bawah ini, Ya. Pak Dandim, seperti apa? Ya, Babinsaku sayang. Ya. Saya mencoba menyelami kehidupan prajurit di level bawah. Kebetulan saya kan jadi prajurit langsung perwira. Ya. Tapi ada anggota yang dari Tamtama, Bintara. Gitu. Kesejahteraan mereka sekarang alhamdulillah sudah lebih bagus dari sebelumnya. Ya. Tetapi ya kenyataan di bawah memang masih ada anggota saya, contohnya saya cek, memang masih belum punya rumah. Ya. Karena memang selama ini tentara, khususnya yang di satuan tempur kan disiapkan rumah dinas. Gitu. Nah begitu mereka di teritorial, mending kalau dia orang situ, ya sehingga adalah dekat dengan keluarganya. Betul. Tapi ada juga yang merantau sehingga nggak punya. Dan itu saya lihat datanya ada, ya saya mencoba waktu itu pendekatan ke mereka. Bagi mereka yang sudah punya tanah, tidak mampu bangun atau nyicil, kita bantu. Alhamdulillah dari 7 itu 4 yang sekarang sudah punya rumah, yang 3 lagi itu karena memang nggak punya tanah ya, nggak punya tanah. Nanti mudah-mudahan ada rezekinya akan kita bantu mereka. Karena nggak diminta seorang komandan itu wajib mensejahterakan prajuritnya, itu tugasnya. Ya, seperti itu. Berarti dari 7 itu 4 sudah ya? Ya, 4 alhamdulillah. Kemudian saya sering sampaikan bahwa 93,3% kepercayaan itu paling besar dilakukan karena Babinsa yang di bawah. Yang dia memang secara tulus ikhlas turun ke lapangan, ya, membantu kesulitan rakyat, terutama pada saat bencana. Ya. Kemarin masa pandemi, kita yang COVID ya, kita yang ke bawah vaksin dengan TNI, Polri, dengan semua. Karena saya sampaikan, tidak ada permasalahan di Republik ini yang bisa diselesaikan sendiri. Pasti selalu kolaborasi. Kemarin penyakit mulut dan kuku, kita juga berbantuan kepada Pemda. Gitu. Nah, jadi tugasnya para Babinsa itu ya justru sangat banyak. Melampaui tugas pokoknya malah, ya kan? Seperti itu. Nah, saking sayangnya saya buatlah lagu itu. Gini Pak Dandim, satu kata untuk Karawang, seperti apa sih? Karawang maju, itu yakin saya. Pasti maju ya? Pasti maju, pasti berkah. Sebelum ke pertanyaan terakhir nih Pak Dandim, pesan Pak Dandim untuk Musbida ya, itu buku untuk kemajuan Karawang. Tetaplah berbuat yang terbaik untuk rakyat, karena bahagia atau tidaknya rakyat itu tergantung pimpinannya. Ya. Tapi jangan kita bekerja itu untuk membahagiakan. Kita bekerja ya sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab supaya dapat dipertanggungjawabkan. Itu aja. Jadi pemimpin itu tidak semuanya senang. Kalau semuanya senang itu pasti pelawak. Ya, membuat ketawa gitu. Pemimpin itu juga tidak semuanya benci. Kalau semuanya benci pasti penjahat. Ya. Pemimpin itu pasti ada yang suka, ada yang tidak. Selama dia menegakkan aturan, selama dia berpihak kepada rakyat, ya, yang diinginkan, itulah pemimpin sejati. Seperti itu. Jadi tetaplah berbuat yang terbaik untuk Karawang. Ya, saya juga mohon maaf mungkin waktu selama saya menjabat jadi Dandim banyak kekurangan, ya. Tapi dalam lubuk hati saya ini, saya ingin berbuat yang terbaik untuk masyarakat Karawang. Terakhir Pak Dandim, pesan dan imbauan Pak Dandim untuk masyarakat Karawang. Mungkin saya bisa sampaikan salah satu moto hidup saya, ya, yang diajarkan sama almarhum bapak saya itu. Yang pertama, hidup berakal, mati beriman. Silakan jabarkan sendiri. Yang kedua, masih tentang kehidupan dan kematian. Hidup itu hanya sekali. Setelah itu tamat. Maka buatlah hidup itu berarti dengan cara bermanfaat. Sebelum kita menutup podcast bareng Pak Dandim, nggak afdol kalau Pak Dandim nggak baca puisi di Alex. Waduh. Siapin tisu berarti. Berarti dicek ini asli apa enggak gitu. Iya, harus dicek dong. Ini apa baca teh? Iya, benar. Nih pemirsa, saya sih udah pernah dengar. Saran saya, siapin tisu. Wow.
lebay. Judulnya Kebangkitan. Pesan kebangkitan. Pesan kebangkitan ya, Mas. Nah, sebelumnya saya sinopsis dulu ya. Pesan kebangkitan itu apa sih? Ya memang kita harus bangkit, ya. Memberikan semangat kepada siapapun. Generasi muda, teman, pimpinan, kawan, rakyat, bangsa. Gitu. Kita ini saudara. Kita ini bersaudara. Saudara itu tidak harus saudara sedarah, saudara sepersusuan. Tidak. Saudara sebangsa, setanah air, seperjuangan itu adalah saudara. Jadi kita apapun agamanya, sukunya, semua, kita ini saudara. Gitu. Nah, saya ingin membangkitkan itu lewat puisi, ya. Kebetulan di aransemen kembali jadi lagu, ya. Judulnya adalah Pesan Kebangkitan. Kurang lebih seperti ini syairnya. Bimbinglah yang muda, seperti engkau membimbing saudaramu. Maka arahkanlah. Sayangi prajurit dan warga, seperti engkau menyayangi istri dan anakmu. Maka sejahterakanlah. Hormati pimpinan dan kawan, seperti engkau menghormati bapakmu. Maka dukunglah. Cintai bangsa ini, seperti engkau mencintai ibumu. Karena itu adalah ibu pertiwimu. Maka perjuangkanlah, bangkitlah, bersatulah Indonesia. Kira-kira itu pesannya. Luar biasa keren ya, mantap. Nah baik, terima kasih. Demikian perbincangan kita, ngobrol panjang lebar bareng Komandan Kodim 0604 Karawang, Letkol Kavaleri Makdum Habibur Rahman. Terima kasih Komandan sudah menyempatkan Sama-sama. Puisinya juga keren, lagunya luar biasa. Terima kasih sudah diundang di podcast yang sangat hits ini di Karawang. Ya. Kemudian mudah-mudahan pesan-pesan tadi ya membawa kebaikan untuk Karawang, karena siapa lagi sih yang bisa membangun Karawang kalau bukan orang Karawang itu sendiri. Saya udah bagian jadi orang Karawang, bukan yang paling paham Karawang, bukan, tapi saya sangat cinta terhadap Karawang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.